Apakah Anda saat ini sedang ingin upgrade iPhone atau mungkin memiliki iPhone pertamanya tapi budgetnya mungkin cuma berkisar di 5 jutaan aja? Tenang, selalu ada jalan untuk tim basian. Dalam video kali ini gue akan memberikan rekomendasi iPhone termurah dan terbaik tentunya, karena ini rekomendasi dari iCheck Live langsung untuk kalian semua di tahun 2022 ini. So ikuti terus video ini, saya Indra, let's get started. Ya, jadi yang akan gue rekomendasikan dalam video kali ini adalah iPhone second ya, iPhone bekas yang sudah pernah dipakai orang lain. Jadi tolong digarisbawahi itu, yang gue omongin di sini bukan iPhone baru. Karena ya tentunya dari kesenjangan harganya. Otomatis kalau kalian beli baru, nanti kalau dibandingin sama iPhone seri di atasnya yang second itu bisa 11-12. Jadi udah berbeda. Tapi yang akan kita obrolin dalam video kali ini adalah iPhone second. Dan gue akan ngebahas juga untuk harga-harganya. Untuk harganya ini gue source-nya adalah dari beberapa marketplace di Indonesia, termasuk marketplace di social media network kayak di marketplace Facebook atau dari teman-teman komunitas Apple Indonesia di Facebook atau di forum-forum. Dan rata-rata ya kalau gue perhatiin harganya tuh bervariasi sekali. Sangat mempengaruhi garansi nyala atau enggak, fingerprint on atau off, kondisi body, segala macam lah. Karena ini harga second, jadi ini abu-abu, tergantung kondisi, tergantung fungsi, kelengkapan juga ngaruh. Tapi di sini biar gampang gue tarik aja nih average-nya rata-rata, jadi teman-teman bisa hunting sendiri. Karena juga untuk barang-barang second itu pasti bisa aja hari ini ada, besok udah hilang, atau di kemudian hari baru muncul nih kriteria yang kalian cari, entah itu mulai dari harga, kelengkapan ataupun kondisi fisiknya. So iPhone second atau bekas yang beredar di pasaran itu harganya berbeda-beda dan tentunya budget kalian tuh berbeda-beda juga. So kita mulai dari iPhone yang pertama. iPhone pertama yang gue rekomendasikan adalah seri iPhone 8 ya, atau 8 Plus untuk kalian yang pengen cari layar yang lebih besar atau lensa telephoto, karena dia udah dual kamera untuk yang di seri Plusnya. iPhone 8 ini berkisar antara 3,5 jutaan sampai 4 jutaan aja untuk saat ini harganya. By the way, harga ini adalah harga untuk storage terkecil. Untuk kalian yang cari storage yang lebih besar, harusnya kalian akan ngeluarin extra cost lagi. Dan by the way, iPhone 8 atau 8 Plus ini hanya ada dua varian storage, yaitu 64 dan 256 GB. iPhone seri 8 kalau kita flashback itu adalah iPhone yang pertama kali pakai warna grey ya, kembali pakai warna grey, dan greynya itu berbeda banget kalau kalian bandingin sama space greynya iPhone 6, 6s, iPhone 5. Dan greynya ini adalah cikal bakal abu-abunya si Graphite di seri 12. Ganteng banget greynya, gue suka banget. Dan ada juga opsi warna lain ya, warna gold atau product red-nya juga ada. Dan di seri iPhone 8 ini adalah iPhone pertama yang udah bisa wireless charging, karena di bagian belakangnya dia udah glass finish ya, bagian belakang udah full kaca. Rilis di tahun 2017, chipsetnya pakai A11 Bionic, dan saat itu menjadi, kita bilang-bilang ya, itu adalah iPhone terakhir yang punya Touch ID atau tombol home. RAM-nya berapa bang iPhone 8? Oh tenang saja, iPhone 8 RAM-nya 2 ya kan? iPhone apa flash disk itu? Dan selain iPhone 8 dan 8 Plus, tentu kalian punya pilihan ke iPhone 10 nih. Ini adalah premium flagshipnya yang sama-sama rilis tahun 2017 juga, chipsetnya A11 Bionic. RAM-nya beda, RAM-nya lebih besar sekali nih, lebih besar dibanding iPhone 8. Tadinya kan 2. Di iPhone 10 3, iya kan? Dan iPhone 10 ini adalah iPhone pertama yang punya full display, iPhone pertama yang bisa Face ID, punya True Depth kamera sensor, dan cukup kontroversial juga saat itu karena ini adalah perubahan terbesar iPhone ya sejak era Steve Jobs. iPhone 10 ini untuk harganya sekarang udah di 4 jutaan juga, 4,5 sampai 5 jutaan lah. Seperti yang gue bilang tadi, iPhone 10 adalah iPhone yang memiliki perubahan yang cukup signifikan dari era-era klasiknya iPhone, yang dimana untuk finishingnya dia udah punya stainless. Jadi ini akan menjadi cikal bakal seri-seri premium iPhone di atas-atasnya. Lalu setelah tadi, sebelumnya kita bahas rekomendasi pertama gue adalah seri iPhone 8 atau 8 Plus atau iPhone 10 yang dirilis tahun 2017. Yang kedua ini adalah seri iPhone XR ya, siapa yang nggak tahu dengan iPhone fenomenal ini, yang dimana ini dirilis tahun 2018 bareng iPhone XS dan XS Max Series. iPhone XR ini harga secondnya kalau gue lihat-lihat ya, ini 11-12 sama kayak iPhone X. Memang sedikit lebih mahal, sejutaan lebih dari seri iPhone 8 ya, mungkin ini sama kayak harga 8 Plus. Pokoknya mirip-mirip sama iPhone X, yang dimana harganya itu ada di 4 juta
4,5 jutaan lah untuk iPhone XR. Atau kalian juga bisa ambil versi tanda kutip flexi premiumnya Apple, yaitu XS, atau kalau mau yang lebih besarnya lagi yaitu XS Max, yang dimana untuk range harganya ini ada di 4,8 sampai 5 jutaan plus lah. Again, sekali lagi ini untuk storage terendah dan untuk harga XS-nya. Kalau Max atau storage-nya naik lagi ini akan berbeda-beda. Oke, kita lanjut. Yang bikin beda dari iPhone XR, kenapa iPhone XR ini sangat fenomenal, bahkan dibilang-bilang kemarin tuh lebih laku atau lebih dicari dibanding yang seri XS-nya. Pertama, iPhone XR ini adalah iPhone yang udah full display, selayaknya seperti iPhone XS atau XS Max. Hanya aja untuk diagonalnya dia di 6,1 inch. Saat itu diagonal iPhone XS bukan yang Max itu masih di 5,8 inch ya. Jadi yang XR ini lebih besar sedikit. Dan iPhone XR juga iPhone pertama yang punya varian warna-warni nih. Pilihan warnanya gonjreng banget, beda-beda dibanding seri-seri iPhone sebelumnya. Dan chipsetnya itu sama persis kayak iPhone XS, which is itu adalah A12 Bionic. Ya, karena iPhone XR sama XS ini dirilis di tahun yang sama, hanya beda bulan aja kalau nggak salah. Saya ingat gue waktu itu udah bisa portrait mode juga kayak iPhone X atau iPhone XS atau XS Max, walaupun di iPhone XR itu pakai single camera lens, kamera cuma satu. Ya mungkin bedanya cuma di finishing aja, karena yang seperti gue bilang tadi, di iPhone XR ini dia tuh kayak selayaknya buat nerusin serinya iPhone 8 atau 8 Plus, karena dia versi lebih murahnya dibanding seri XS atau XS Max-nya. Ya harusnya kalian udah cukup kejawab dong dari apa yang udah gue jelasin tadi, kenapa iPhone XR fenomenal banget pada masanya dan bisa dibilang lebih dicari orang dibanding seri iPhone XS. Kalau gue pikir iPhone XR kan rilisnya tuh 2018 ya, dan di tahun sebelumnya pas perilisan iPhone X, iPhone 8, 8 Plus, orang-orang tuh pada kayak banyak yang pengen ke iPhone X, banyak yang pengen ngerasain displaynya iPhone X, tapi mungkin harga iPhone X saat itu terlalu overpriced untuk orang-orang, dimana saat itu harganya tuh $1.000 ya, 999, sedangkan iPhone 8 itu dibanderol $700, 699. Nah, iPhone XR ini dimana mereka seperti yang diingin-inginkan di tahun lalu kayak iPhone X, namun dengan harga yang cuma berbeda $50 dari seri iPhone 8, yaitu di harga $749. Kayak tadi gue bilang iPhone 8 itu $699, cuma beda $50. Ini untuk yang varian terendah yaitu 64 GB, dan sekarang harganya again gue mention lagi itu udah di 4 jutaan aja untuk varian terendahnya. Dan ya, di iPhone XR ini ada juga varian 128 GB nya, nggak seperti seri iPhone 8 yang dimana dari 64 dia langsung lompat ke 256. Jadi ya, kalau kita bandingin seri iPhone 8 ke seri iPhone X itu jauh banget gitu bedanya, dari desain, dari fitur, dari segala macemnya. Tapi di iPhone XR ke iPhone XS ini bener-bener 11-12, cuma beda di finishing sama cuma beda di lensa telefotonya aja. Selebihnya untuk chipset itu sama dan kameranya 11-12 lah. Dan berikutnya nih, yang ketiga ya, akan gue rekomendasikan yaitu kita masuk ke eranya iPhone 11 atau 11 Pro atau yang 11 Pro Max-nya yang paling besarnya ya. Untuk iPhone 11 ini kisaran harganya sekarang di 7,5 sampai 8 juta. I know ini nggak masuk kategori kisaran harga seperti pada judul video ini, cuman nggak apa-apa, gue rekomendasiin ke kalian, siapa tahu ada yang punya budget lebih. Dan di iPhone 11 Pro series dia harganya sekarang udah di 9 sampai 9,5 juta sampai 11 jutaan plus lah ya. iPhone 11 ini nggak jauh beda dari iPhone XR, yang dimana iPhone 11 ini sekarang udah punya dual camera system dengan tambahan lensa ultra wide. Ya, lensa ultra wide pertama kali ada di seri iPhone 11 ini yang dimana dirilis tahun 2019. Dan untuk speknya ini pakai chipset A13 Bionic rata ya, mau yang dari base model atau yang pro model 11 atau 11 Pro. Jadi sekali lagi ini sama patternnya. Kembali lagi ke kalian lebih mendingin mana, spek yang ditawarkan atau finishing body yang lebih luxury seperti yang ada pada iPhone 11 Pro. By the way, iPhone 11 Pro ini kastanya ada di iPhone X atau iPhone XS. Begitupun untuk yang Max juga ya. Tapi tenang tim Basian, gua masih punya satu rekomendasi lagi yang dimana waktu perilisannya ini lebih muda, lebih baru dibanding seri iPhone 11 dan lebih murah juga, mungkin setengah harganya ya, yaitu iPhone SE 2020. Seri iPhone yang paling ngancurin harga. Bisa dibilang seri iPhone ini adalah iPhone yang membuat seri-seri iPhone yang sebelumnya udah gua bahas ke kalian, yang udah gua rekomendasikan kalian, iPhone 8, 8 Plus, 10, XS Max, XR. Ini gara-gara dia nih, harganya jadi secepat itu merosotnya.
iPhone SE 2020 dia punya chipset yang layaknya seperti iPhone 11 series, dimana itu adalah A13 Bionic. Dan iPhone SE selalu ditawarkan dengan harga di bawah rata-rata seri-seri iPhone lainnya. Saat ini iPhone SE 2020 secondnya itu di 5 jutaan aja untuk yang varian terendah. Atau mungkin kalau kalian hoki kalian bisa dapat di bawah 5 jutaan. Kayak tadi gue sempat lihat deh yang di 4,7, 4,8 dan itu bekas user langsung. Dan ya harga ini tuh udah dapat spek seperti yang udah gue sebutkan sebelumnya, yaitu lineup iPhone 11 yang dirilis tahun 2019, yang dimana saat ini tuh kisarannya masih di 9 jutaan sampai 11 jutaan ya. iPhone 11 Pro Series sama, chipsetnya sama, hanya aja dia untuk bodinya, materialnya itu kayak plak-ketiplek dari seri iPhone 8. Dari diagonal layar sama persis, dia belum full display, masih ada tombol home, masih bisa touch ID, dan dia juga masih pakai single kamera. Tapi tentu kameranya itu pasti udah di-improve sama Apple, bukan kameranya iPhone 8 langsung ditaruh di iPhone SE juga. Kalau nggak salah kemarin udah bisa record 4K 60 fps, lalu untuk kamera depannya juga udah bisa portrait mode depan belakang, dan untuk low lightnya dia tuh udah kayak punya night mode di seri-seri iPhone yang udah flagship ya. Ya, iPhone SE belum punya fitur night mode, tapi dia low light capability-nya udah sangat-sangat baik sekali. Jadi udah jelas sekali untuk kalian yang saat ini nggak terlalu mempermasalahkan full display, nggak terlalu mempermasalahkan desain atau kamera, tapi kalian nyari spek, nyari performance, ya iPhone SE 2020 ini masih banget bisa gue rekomendasikan untuk kalian di tahun 2022 ini, yang dimana saat ini harga secondnya udah kisarannya di 5 jutaan. Dan by the way, gue nggak bisa full review semuanya karena kalau diinget-inget gue udah bikin semua full reviewnya, udah lengkap banget. Kalian bisa langsung cross check di channel gue, atau kalian bisa cek di description di bawah untuk review masing-masing iPhone yang udah gue sebutin dalam video kali ini. Dan ya itulah dia tadi 4 series iPhone yang bisa gue rekomendasikan ke kalian di tahun 2022 ini. Di penutup ini gue ada beberapa hal yang pengen gue sampaikan ke kalian. Yang pertama, again, gue nggak ada capeknya ngingetin ini. Kalau kalian lagi cari iPhone second, kalau kalian baru mau beli iPhone untuk di tahun ini, sama lah kayak mobil, karena iPhone ini kan elektronik. Usahain dapetin yang user langsung, pemakai langsung. Karena kenapa? Kalian akan bisa lebih jelas untuk tahu track recordnya, udah pakai berapa lama, pernah jatuh nggak, pernah nyangkut di genteng apa enggak, udah berapa kali udah dibanting sama pacarnya. Ya intinya lebih jelas lah untuk track recordnya. Memang agak susah, tapi kalau kalian carinya cermat, detail, dan sabar juga, pasti nemu lah. Nggak usah di online, kalian kabarin teman kanan kiri, kalau ada yang jual kabarin ya, gitu aja. Possibility-nya juga tetap ada. Dan again, budget orang itu beda-beda seperti yang gue bilang tadi. Mungkin buat lo 5 juta itu murah, tapi pasti di luar sana ada juga yang bilang, hah 5 juta? Murah your eyes. So makanya budget orang beda-beda. Jadi kembali lagi ke budget masing-masing. Dan kalau ditanya iPhone termurah, ya oke lah, iPhone termurah gue gak ngaruh, gak masalah gue sama budget. Gue pengen mana iPhone terbaik. Ya berarti jelas iPhone terbaik adalah iPhone yang kemarin baru rilis, iPhone yang baru keluar di tahun 2021 kemarin, yaitu adalah iPhone 13 atau 13 Pro. Betul nggak? Enggak. Salah. Buat gue ya terbaik dan terlengkap dari fitur atau speknya. Pertanyaannya adalah kepake apa enggak? Kalian bela-bela ini makan nasi kecap sama kerupuk, dipotek lagi kerupuknya untuk naik ke iPhone 13. Tapi misalnya nih, fitur cinematic mode-nya jarang kepake. Janjinya mau belajar editing video, nyata mana gitu. Galak loh gue kalau masalah beginian. Karena gue nggak mau teman-teman di luar sana itu tergiring ya dengan image Apple Indonesia, yang dimana saat ini Apple produk itu layaknya seperti udah menjadi perhiasan gitu. Come on lah, sebenarnya bisa lebih dari itu dari fitur-fitur yang ada. Kalau kalian emang butuh lensa ultra wide, nggak usah naik ke 12 atau 13, di seri 11 juga ada kalau emang budgetnya segitu. Kalau kalian misalnya butuh buat edit foto, edit video, atau ya perlu buat performanya aja, tadi gue udah bilang ada iPhone SE 2020. Kalau kalian keluhannya baterai bang, baterai iPhone tuh gembel, ya ambil seri Max-nya, jelas-jelas udah disediain sama Apple tuh. Dan ya intinya terbaru bukan selalu yang terbaik. Yang terbaik adalah kalian bisa menentukan device mana yang sesuai budget kalian, yang nggak terlalu maksa belinya, dan fitur-fiturnya itu yang bener-bener kalian butuhkan. Please like this video, share ke teman-teman kalian mungkin yang saat ini lagi membutuhkan rekomendasi iPhone murah ya, yang di range harga 5 jutaan yang udah gue sebutin tadi. Dan mungkin komentar juga di bawah kalau kalian mungkin ada referensi juga di seri iPhone berapa, atau mungkin saat ini kalian pakai iPhone berapa. Ya silakan bercerita aja, karena pasti otomatis bakal dibaca sama teman-teman lainnya. Dan gue berharap komentar dari kalian itu bisa memberikan pencerahan juga nih untuk teman-teman lainnya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat
bermanfaat. Kita ketemu lagi ya di video berikutnya. Mohon dikoreksi jika ada yang salah. Sehat-sehat untuk kalian semua. Saya Indra, until next time. Goodbye.